Kamu beli dolar. Ini sekarang udah berapa? Berapa Pak Lina? Sekarang uang itu harga? Berapa ya? Saya malah nggak tahu saya berapa sih. 2000 lebih ya? Nggak pernah merhatiin yang yuan ini, Pak. Ada kenaikan sih Bang. Habis kemarin yang mengejutkan malah Bitcoin langsung 44.000. Meledak dia itu gara-gara si Elon Musk itu investasi 1,5 miliar dolar. Oke. Saya menyapa teman-teman yang di webinar dulu. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Selamat malam semuanya. Dengan Pak siapa Pak? Rocky. Ya? Rocky. Oke Pak, maaf Pak. Rocky dulu Pak. Oke Pak, sip Pak. Saya Nitra Pak. Oke, sip. Oh ini karena Zoom. Jadi ini nanti juga kebetulan nanti jam 20.30 itu ada data inflasinya Amerika ya. Kalau bulanannya sih diprediksi dia masih di 0,3%. Ini termasuk angka inflasi yang rendah untuk Amerika. Idealnya inflasi Amerika itu 2%. Sekarang dia masih di bawah 2%. Terima kasih dengan corona itu. Inflasinya jadi rendah. Dampaknya kalau semakin masih rendah ini maka dolar masih punya peluang untuk melemah. Nah, malam ini jadi nanti kita sekitar jam 20.30. Jadi kalau saya kasihkan selamat malam juga Pak. Saya kasihkan ngasih materi tentang candlestick, mungkin nanti kita akan break untuk cari-cari duit kali ya jam 20.30 ya. Sayang gitu ada pasar jalan kita nggak nyari duit. Tidak Pak, sayang Pak kalau kita nggak manfaatkan. Udah 2.30 nih, ini udah. Terus oil nanti malam jam 22.30 untuk teman-teman yang trading oil. Itu prediksinya inventory Amerika itu turun 0,9 miliar barel, semakin turun kalau inventory semakin turun ya ada peluang bagi harga minyak untuk kembali bergerak naik. Saya rasa 65 itu kelihatan nanti. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke. Di sini yang wah, ada teman saya nih Dokter Ferry Dimyati nih. Selamat malam, Dok. Obatnya manjur, Dok, kemarin. Terima kasih, Dok. Saya mute dulu. Oke. Ini yang di Zoom saya mute dulu, tapi nanti kalau mau tanya langsung tinggal di unmute sendiri boleh ya. Kita ke sini dulu, kita ke bahasan kita itu, saya diberi judul itu breakout strategi breakout. Jadi karena pakai kata breakout, kita kan harus bertanya breakout apa yang di breakout gitu ya. Maka saya akan memulai materi ini dengan bagian mendasar dari analisa teknikal, yaitu di candlestick. Saya udah siapkan ini. Nah, ini sebenarnya bagian materi lama gitu, sama ya mungkin cocok dengan tema yang malam ini, yaitu tentang breakout strategi. Jadi kita bicara dulu dari candlestick-nya ya. Di teknikal itu dia itu fungsinya teknikal adalah pemberi visualisasi mengenai pergerakan harga. Jadi artinya kalau kita cuma ngelihat harga aja, ya kita agak kesulitan ya kita tahu ini pound sterling sedang dalam tren apa gitu. Kita mungkin akan lihat perubahan per poinnya, kita bisa lihat. Jadi mungkin dari detik ke detik kita akan lihat, oh kayaknya sih dia naik tapi masih pakai kayaknya. Sementara kalau divisualisasikan, kalau kita udah lihat grafiknya, kita bisa lihat dengan jelas trennya apa gitu. Jadi dia pemberi visualisasi mengenai pergerakan harga. Yang kedua, fungsi teknikal ini adalah dia kasih jawaban tentang 3 pertanyaan. Yang pertama itu what gitu ya.
Atau kalau terjemahan gampangnya ini ngapain? Kita mau ngapain? Kita mau nge-buy kan, mau nge-sell kan? Juga di pair apa gitu, kita mau ngapain? Kemudian when, yaitu kapan. Kapan kita mau nge-tweetnya itu kapan? Itu jawabannya dari teknikal, kapan. Kemudian yang terakhir dia kasih jawaban where, di mana level untuk kita masuk, level kita keluarnya profit ataupun keluarnya loss. Jadi di mana tempat meletakkan SL, tempat yang meletakkan TP, tempat juga di kapan pemerintahan masuk, itulah fungsinya teknikal. Jadi di sini dia kasih 3 hal, what, when, and where, itu teknikal dan punya fikih. Sementara kalau si fundamental, nanti kita akan training dengan fundamental, itu ada rilis data dari CPI Amerika, itu cuma kasih jawaban why, kenapa dolarnya melemah. Ini kasih jawaban gitu. Tapi si fundamental tidak akan bilang berarti buy-nya mesti di sini, nggak ada. Fundamental nggak bisa bilang. Ada data UK misalkan buruk, dia cuma kasih jawaban kenapa pound sterling tiba-tiba terjatuh. Itu mungkin karena ada data fundamental yang buruk. Tapi dia tidak kasih petunjuk. Jadi saya sell point-nya di mana? Nggak ada. Fundamental nggak punya itu. Teknikal yang punya. Nah, kemudian nanti dari sini kemudian suka dibenturkan. Mana yang lebih kuat kalau gitu? Teknikal kah atau fundamental kah? Kalau melihat 3 ini, kesannya teknikal strong. Karena dia kasih what, when, and where. Sementara fundamental cuma kasih 1, why. Kalau gitu nggak usah pakai fundamental. Cuma kalau kita buang unsur fundamental, kita tuh kayak kita masuk dengan nggak tahu kenapa dia ya gitu. Jadi kita sering muncul keraguan-raguan karena si technical juga nggak kasih apa-apa selain 3 hal ini. Jadi untuk nge-shoot technical, tipnya tuh untuk pakai technical. Kalau nge-shoot pakai fundamental, ngeri-ngeri sedap. Data Amerika bagus, berarti dolarnya kuat kah gitu kan? Nge-shoot pound sterling, kalau gitu kalau dolar kuat saya mestinya buy sell pound. Tapi dia nggak bilang gitu, fundamental cuma bilang data Amerika buruk. Apakah saya harus sell pound? Enggak. Teknikal pound sterlingnya lagi nanti yang lebih menjawab. Ini fungsi dari teknikal. Kemudian ini kenapa saya pakai ini ya? Lupa pula. Ini contohnya aja. Jadi dengan adanya grafik ini kita bisa lihat visualisasinya. Bayangkan kalau ini nggak ada ya. Nah, kemudian si candlestick ini saya hanya garis besarnya aja mungkin ya. Teman-teman kan udah sebagian besar yang saya lihat di sini juga udah melototin chart itu kan justru lebih hatam dibandingkan saya mungkin ya. Udah paham banget ya itu si candlestick itu secara umum kita bisa pilah dia dalam dua jenis. Yang pertama adalah bullish candle. Dia dibilang bullish karena dia kasih informasi kalau harga saya itu sedang naik. Dari mana kita tahu harganya lagi naik? Karena harga open-nya itu berada lebih rendah dibandingkan harga close-nya. Dan kemudian dia kasih informasi kalau saat itu, pakai kata saat ya, saat itu buyer lagi mendominasi pasar. Saat itu. Bukan saat ke depan dan sebagainya, tapi saat itu. Saat tergambarnya si candle itu buyer yang lagi dominan. Kemudian yang di bearish candle, dia kasih informasi kalau harga saat itu sedang bergerak naik. Taunya dari mana ya? Harga open yang lebih tinggi daripada harga close. Dan kemudian saya lupa kasih tahu tadi. Saya ini pengendara kendaraan matic. Kalau kendaraan matic itu begitu kita ngegas dia langsung kenceng dia. Jadi kalau teman-teman ngerasa penjelasan saya terlalu ngegas, terus pengen dilambatkan, tolong tarik remnya sedikit. Bantu saya untuk narik remnya, mungkin biar saya lebih lambat. Jadi ini jenis candlenya ada 2 begini. Nah kemudian satunya lagi, jadi kalau kita lihat di sini, kemudian yang bagian bodinya, jadi kalau kita lihat di sini, dia ada juga dipisah dalam 2 bagian, yaitu bagian body dan bagian shadow. Yang di atas ini disebut, atas dan bawah ini jadi shadownya, yang high disebut shadow high, yang low kita sebut sebagai shadow low, sementara yang ini adalah bodinya. Nah, bagian body, bagian body itu kasih informasi mengenai power. Pengertian power di sini adalah mengenai pihak mana gitu yang lagi dominan, buyer kah atau seller kah. Nah, lalu kemudian semakin panjang powernya, semakin panjang bodinya itu kasih informasi juga. Mungkin gampangnya makin banyak entah buyer atau seller. Jadi kalau candle bullish makin panjang candle body bullishnya, itu bayarnya tuh sekilas itu kita lihat bayarnya jauh lebih banyak dibandingkan
si sellernya. Sementara semakin pendek berarti dia berkurang si buyer atau sellernya. Jadi kayak gini ya, kalau saya butuh ini ternyata. Saya butuh pointer. Pointer. Jadi ini buyer, kemudian di sini kita lihat ini sellernya masuk. Terus badannya antara sama atau sedikit lebih panjang, jadi asumsinya si sellernya makin banyak. Kalau seller makin banyak, harga cenderung akan tertekan semakin ke bawah ya, mengikuti arus powernya ya. Jadi kalau makin banyak, makin panjang bodinya ya, peluang dia bergerak sesuai powernya lebih besar. Kemudian di sini ini buyer ya, buyer lagi masih sama. Nah bayarnya berkurang. Kalau bayarnya udah mulai berkurang ya, itu udah kasih semacam indikasi kalau harga kemungkinan besar siap-siap berbalik. Dan kurang lebih gitulah ya. Ini penjelasan singkat aja. Kemudian si seller si apa? Saya lanjut. Ini apa ya? Saya bikin materi kemudian saya bingung. Ini apa ya? Nah, kalau kita lihat di sini awalnya dibayar ya, tiba-tiba kemudian sellernya banyak sekali. Ini seller pertama kali muncul. Agak berkurang, nambah lagi, semakin banyak. Sellernya terus bayarnya hadir. Dengan bayarnya hadir ini maka kita ada asumsi ya sellernya mungkin selesai. Kemudian kita pindahkan. Nah, dari sini kita bisa dapat kalau kita mau lihat gitu ya. Ini adalah seller pertama kali muncul. Kita boleh tandain areal itu sebagai tempat di mana seller pertama kali muncul di sini dan seller pertama kali akhirnya berakhir. Cirinya ya ini dia pertama kali muncul di sini kemudian dia selesai ya. Ini kita tandain sebagai harga di mana si seller pertama kali terlihat. Jadi dia muncul kayak gini. Di atas areal ini adalah areal buy jadinya, sementara di bawah ini jadi areal sell. Karena di bawah ini kalau dia lanjut lagi ya, ini kan sellernya dominan lagi ya. Disinilah asal muasal dari si breakout strategi. Nah, lalu kita bicara dulu tentang shadow-nya nih. Shadow itu kasih dua informasi. Informasi pertama yaitu mengenai support dan resistance level. Saya bukan trend line-nya tapi level. Jadi kalau di sini level support dan level resistance. Kemudian yang kedua dia kasih informasi mengenai potensial target movement. Support, apa sih yang dibilang sebagai support level? Support level itu ini bahasa resminya gitu. Level harga di mana menurut buyer dan seterusnya bisa teman-teman baca sendiri. Jadi saya ada kesempatan narik napas gitu ya. Atau kalau di support ini, di level support ini artinya itu tempat di mana si bayarnya masuk, sellernya keluar. Kalau ketemu support, itu tempat di mana bayarnya masuk, sellernya keluar. Sementara kalau resisten, sebaliknya. Tentu sebaliknya ya. Di situ ada tempat di mana bayarnya keluar dan sellernya masuk. Lanjut. Gimana caranya kita gambar support dan resisten? Saya mending pakai live chart aja ya. Bagaimana cara kita menggambar si support dan resisten? Ini dia bisa digambar di semua time frame. Jadi teman-teman nggak usah nanti nggak akan ada pertanyaan, Pak pakai time frame apa? Bisa di time frame mana aja gitu ya. Support resisten itu bisa dipakai di time frame mana aja. Di pair mana aja bisa. Saya ambil contoh yang inilah ya. Saya besarkan dulu ya. Ini mungkin saya mesti tengahkan biar agak tenang. Aturan pertamanya Anda harus mengabaikan candle yang paling kanan. Jadi candle yang ini, kok pakai garis. Candle yang paling kanan itu kita abaikan, nggak usah dilihat atau saya tutup aja ya. Candle yang ini saya hilangkan. Ini enaknya pakai zoom nih. Saya bisa ngebuang candle. Candle yang ini kita buang, nggak usah dilihat. Nah, hilang deh ya. Lalu kemudian kita mulai cari, kita lihat si shadow ini. Shadow high kasih informasi mengenai keberadaan dari resistance level, sementara shadow low kasih informasi mengenai support level.
kita tariknya dari saya menggunakan ini tool yang ini ya. Kita ambil dari candle yang sebelah kanan. Ini kan ada kelihatannya. Kemudian cari lagi sebelah kanannya lagi. Kalau nggak ada mungkin kita kecilkan dulu. Kayaknya nggak ada ya. Jadi di time frame ini ya. Kemudian kita ke ke yang supportnya kita menggunakan shadow low-nya. Kemudian jadi sekali lagi kita mulai dari yang candle ini ada support. Selanjutnya kita lihat ini kan dia di atasnya, jadi ini nggak perlu kita cari yang lebih rendah lagi, ada di sini. Oke, ini saya bisa letakkan di sini. Ada di bawahnya lagi di sini. Ada di sini lagi. Dan seterusnya. Lalu kalau kita tarik semua gambar ini, chart ini jadi penuh gitu ya. Kita harus kemudian membuang beberapa garis yang dirasakan nggak terlalu perlu. Yang terlalu dekat, untuk yang support level saya pertahankan support yang lebih rendah. Jadi ini kan dekat banget nih. Jadi yang di atas saya buang. Nah, kemudian kita lihat ini dekat nggak? Pengertian dekatnya begini, Pak. Misalkan Bapak ambil posisi sell di sini, kemudian harga bergerak sampai sini, Bapak bisa keluar profit nggak? Menurut saya sih nggak bisa. Jadi yang ini saya buang. Nah, sekarang kita punya ini. Lalu yang ini, ya ini mungkin masih terlalu jauh ya, jadi kita hapus aja. Ini support resistennya untuk yang Dow Jones time frame 30 menit sepertinya ini. Saya hapus yang kemudian kita tinggal. Nah, candle yang ini nanti yang akan melihat apakah dia bisa melakukan breakout terhadap resist support atau resisten ini. Pengertian breakout, tuh kan ngegas kan saya langsung ke breakoutnya. Pengertian breakout adalah kondisi di mana si support atau resisten ini dipotong oleh body si candle. Dipotong oleh body candle. Jadi kalau misalkan dia hanya terpotong oleh si shadow-nya aja, maka itu bukan breakout. Itu belum breakout gitu. Bahkan itu informasinya kita mesti memperbaiki tarikan support resisten kita. Kita ambil contoh lagi deh, menggambar support resistennya. Misalkan saya pakai yang ini. Sekali lagi, yang candle yang ini diabaikan, nggak usah dilihat. Jadi kita punya yang paling dekat di sini. Untuk latihannya mungkin Bapak atau teman-teman sekalian bisa tarik aja di semua shadow-nya, Bapak tarik aja. Dari sini ya. Kemudian kita punya yang ini. Kita punya yang ini, kita punya ini. Kemudian kita buang beberapa resisten yang terlihat sangat dekat. Ini kayaknya dekat banget. Dan kita pertahankan yang lebih tinggi. Ini juga dekat. Ini dengan kalau kita buy di sini kan dapatnya di sini, nggak mungkin keluar kayak di sini. Jadi ini keluar. Kemudian saya butuh support terdekat ada di sini. Dari ini, dari shadow yang ini, kemudian selanjutnya ada di sini. Dan di bawah ada di sini. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalau lihat ini, kalau andaikan bisa kita sell di sini, mungkin di sini ya antara bisa keluar kan enggak. Jadi kalau abu-abu begitu, saya buang aja lah. Nah, jadi kalau dia bisa breakout ini, ada ruang untuk kita sell, targetnya kira-kira segini. Jadi dengan begini ya, saya mungkin ini kayaknya dekat banget ya. Jadi jarak kedua ini terlalu dekat ya, jadi saya buang aja. Kesini kan kalau kita buy kan dapat di sini ya, masih agak sulit ya. Ini aja. Dah. Kira-kira gini, ini menggambar versi saya gitu ya, versi saya. Mungkin teman-teman ada yang lebih baik itu, ya itu pasti lebih bagus. Oke, kemudian 48 belum, masih jauh. Kita kembali ke ini. Itu tadi menggambarnya ya. Wah, saya ada buat ini. Nanti untuk teman-teman yang pengen materi ini bisa dimintakan ke atau nanti saya upload lah di bagian akhir, nanti saya kasih linknya ya.
Ini dia kalau breakout. Break, saya menggunakan dua model istilah, yaitu break dan breakout. Jadi kalau dia ini kita temukan ada support resisten, ini ada support dan resistennya, entah ditarik dari mana gitu ya. Kemudian ternyata dia cuma kayak gini, dipotongnya tuh yang memotongnya hanya ini aja, hanya shadow-nya aja. Jadi dia biasanya terjadi di tengah-tengah time frame lagi, kayak tengah-tengah time frame kelihatannya kencang, tiba-tiba mendekati closing time frame-nya, dia kembali closing di bawah ini. Mungkin ada teman-teman yang kemudian bilang itu false breakout gitu ya. Saya nggak pakai kata false gitu, karena kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang false itu bikin trading kita jadi false beneran. Gitu. Nah, ini dia cuma bilang, pasar cuma bilang sebelumnya kan ada high di sini. Pasar cuma bilang yang terjadi adalah cuma bikin break high, atau istilah pasarnya terjadi new high. Atau juga pasar kasih tahu resistennya sekarang nggak di sini, resistennya sekarang yang di sini. Begitu juga ini lihat dia kayaknya mau break di tengah time frame, pastinya kelihatan kencang itu, tapi pas mendekati closing nggak jadi. Ini artinya satu nih, ini supportnya yang lagi dilihat pasar adalah yang di sini, bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi kita harus koreksi ini jadi supportnya, ini jadi resistennya. Ini yang break. Saya memang nggak pakai false breakout. Jadi ini saya pakainya istilahnya break high dan break low. Kenapa? Karena juga kalau kita mau pakai strategi breakout, menurut saya agak kurang efektif kalau Bapak atau teman-teman sekalian atau Ibu itu menggunakan pending order. Kenapa? Karena di pending order bisa jadi yang terlihat ada ini, order Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu atau teman-teman sekalian, kenanya tuh di saat tengah-tengah time frame. Begitu kena, kemudian kita bikin buy gitu kan, dia kalau dia keluar dari resisten, berarti kan resisten kan fungsinya menahan, namanya juga to resist ya, dia menahannya. Apa yang dia tahan? Dia menahan harga untuk tidak bergerak naik lagi. Nah, kalau kemudian tahanan itu lewat, artinya harga mau naik. Nah, kemudian kita bikinlah buy stop di atas ini. Nah, problemnya satu, buy stop ini tidak bisa masuk, tidak bisa kita pastikan masuk, sehingga kondisi bodinya itu tetap mencerminkan kalau resisten itu telah ditembus. Dia biasanya kalau pakai pending order biasanya kenanya sukanya di tengah-tengah time frame, dapatlah di high. Kemudian harga turun pula lagi, lanjutnya turun pula lagi. Jadi, nah itulah letak false-nya ya. Jadi breakout-nya sih nggak false, kitanya yang false. Ya, karena kita kebetulan ada posisi baik pula. Jadi kalau dengan metode ini itu semua ordernya kita ambil secara manual, memastikan secara visual si support atau resisten terbreakout. Secara visual harus kelihatan body lah yang menembus si support atau resisten itu. Nggak bisa pakai stop order. Karena stop order kita susah memastikan stop order itu dan atau dannya di menit closing candle atau dannya di body. Jadi biasanya kenanya di sini, di tengah-tengah time frame. Kan nggak ada pilihan di buy stop itu berlaku hanya di menit sekian gitu. Nggak ada Pak, dia hanya berlaku sampai tanggal berapa. Biasanya sih good till cancel, kita akan buat pending order sampai kita sendiri yang meng-cancel order itu. Nah itu jadi kesulitannya di situ kalau pakai pending order. Dulu bahkan ya banyak forum meributkan soal kalau breakout itu mestinya berapa pips sih gitu ya. Nah ini kan masalahnya kita mau pakai pending order, masalahnya itu. Cuma sulit itu. Sulit memastikan kalau breakout itu kalau kita pakai pending order kita dapat breakout yang persis di body. Keadaan pas gitu, apa yang akan kita ambil tindakan gitu? Kalau saya ambilnya pakai manual. Jadi resikonya agak sedikit gitu. Iya. Resiko tetap ada, tapi risikonya ya, jadi kemudian di sini nah si breakout nih kayak gini, harus kayak gini, ini baru breakout. Ini baru breakout. Bagaimana memastikan si bodinya benar-benar terlihat memotong garis itu? Entry posisi kita berada di menit-menit terakhir closing candle itu.
Ini alasan saya kenapa saya entry-nya selalu di closing candle. Mau memastikan terjadi breakout. Problemnya satu, chartnya ini dibuat continue, sambung menyambung, sehingga misalkan kita di time frame H1 deh. H1 kan menit closingnya ada di menit 00 tiap jamnya tuh. Saat menit 00 itu memang jadi menit closing dari candle sekarang dan juga sekaligus jadi menit open selanjutnya. Jadinya kan kemudian jadi semuanya suka rancu. Saya nih entry-nya di closing candle apa di open candle. Supaya tidak rancu, saya sendiri ngambil saya masuk 1 menit sebelum closing candle, sebelum menit closing candle. Jadi kalau pakai A1, entry saya menit 59. Nggak pakai detiknya, karena kalau pakai detiknya apa ya? Ini karena saya pelajarinya waktu saya pakai koneksi internet yang sangat cepat, 64 kilobyte per second. Kalau sekarang kan menurut saya ya kalah cepat ngambilnya saya. Kalau saya 64 depannya tuh sekarang kan 20-an ya, 20 tapi megabyte. Saya dulu kilobyte. Jadi kalau saya pakai detik, bisa-bisa saya nggak dapat, dia muter ya nggak dapat juga. Jadi saya pakai 1 menit aja dan itu jadi kebiasaan. Kenapa juga pakai dengan menetapkan 1 menit sebelum closing candle itu kemudian memudahkan saya untuk melakukan introspeksi trading saya. Jadi gampang kalau saya lihat history trading kemudian ada menit 55, oh jelas saya udah melanggar aturan entry saya sendiri. Kalau loss wajar gitu. Tapi kalau udah diikutin menit 59 masih loss juga, itu kurang ajar namanya. Kurang ajar apa sih itu namanya? Oke. Ini kalau breakout kayak gini. Nah, fungsi kedua dari shadow dia kasih informasi mengenai potensial target movement. Jadi saat harga lagi cenderung bergerak naik, misalkan harga cenderung bergerak naik, dia itu biasanya akan bergerak menuju shadow high terdekat sebelumnya. Jadi kalau lagi naik, kita tinggal lihat aja kemana dia akan naik, cari shadow high terdekat yang di sebelah kiri. Itu petunjuknya tuh. Kemudian kalau dia lagi mau bergerak turun, dia cenderung akan bergerak di shadow low terdekat sebelumnya. Maka kalau Bapak-Bapak lagi punya posisi buy misalkan, TP-nya di mana? Shadow high terdekat. SL-nya shadow low terdekat. Simpelnya gitu, ini biar simpel aja, jadi nggak pusing-pusing. TP-nya di berapa gitu ya? Nah, itu shadow high terdekat. Low SL-nya shadow low terdekat. Gampang kan gitu, kecuali memang Bapak menetapkan saya pakai poin, itu urusan lain. Kalau pakai candle dia pakai itu. Problemnya ada, tapi dengan metode gini sekarang agak sulit ya, misalkan di Dow Jones sekarang. Dow Jones dengan Nasdaq kan selagi berada di harga tertinggi selama 30 tahun. Itu kalau dia naik lagi sampai mana gitu. Nah, itu kita cenderung meraba-raba. Tapi stop loss-nya bisa dihitung. Jadi ini contohnya nih, kalau misalkan dia seperti ini, dia lagi turun. Gila ini saya buat waktu tahun 2019 loh. Karena udah nggak ada lagi harga ini ya. Misalkan kalau dia mau naik, maka dia cenderung akan bergerak menuju shadow high terdekat sebelumnya. Intinya udah berhasil ya. Ini kan pakai apa? Pakai history aja. Nah, kita lihat dia kemudian benar-benar bergerak menuju level shadow high terdekat sebelumnya. Nah, ini out of topic. Jadi seperti itu kira-kira breakout yang saya maksud. Jadi kalau breakout, pertama Bapak harus siapkan dulu support resistennya. Kemudian pertanyaan yang seru biasanya adalah di time frame mana Pak bisa dipakainya Pak? Semua time frame bisa Pak, tergantung Bapak sekarang. Bapak enaknya pakai time frame yang mana gitu ya. Kalau dia mau tanyakan silahkan Pak. Bisa pakai yang chat atau boleh pakai suara juga apa Pak? Tinggal di unmute sendiri. Saya lupa malah. Saya narik napas dulu Pak. Terlalu bersemangat bahaya juga ya. Jadi kalau dia nanti naik kemana? Target terdekatnya ini. Target terdekatnya ini. Kalau dia turun, ini di sini. Kita pindah time frame. Sebentar lagi mau pakai itu. Saya pindah time frame paling pendek kali ya.
Sekalian saya narik napas biar kita nanti siap untuk apa gemeteran jantung sama-sama kali ya. Enggak sama-sama, saya sendiri kali ya. Enggak lah, enggak sampai gemeteran lah ya. Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ini selain breakout trading, apakah Bapak juga menggunakan bonsai trading? Karena ada yang namanya breakout dan Ada yang bons, betul Pak. bond. Cakep. Itu pertanyaannya keren tuh Pak. Bener Pak. Kayak gini ya Pak ya. Kalau kita ini kan trading selalu pakai pilihan gitu ya. Saya pakai gambar kali ya. Bentar ya Pak ya, saya gambar. Warnanya kita jadikan yang ini ya sama. Nah, kalau di breakout ya Pak ya, kita kan maunya begini. Sorry. Oh ya udah di candle kita maunya begini. Enaknya zoom begini ya. Ini ngayal ya Pak, halu ya Pak ya. Kita maunya begini baru kita nge-sell nih. Gimana kalau nggak jadi dan kemudian dia malah anggap jadi candle bullish ya Pak ya. Ini agak susah si zoomnya nggak bisa bikin warna gitu. Gimana kalau ternyata begini ya? Meleset tuh. Gambarnya jelek Pak, bentar Pak. Bersusah payah ini gambarnya ternyata. Gimana kalau jadi begini? Terus dia ada shadow dong ya? Ada shadow. Nah, ini juga bisa jadi metode entry. Kenapa? Kalau ada metode baru tuh namanya pin. Ya ada yang bilang bouncing trade, ada yang bilang saya sukanya pakainya kata pin bar, Pak. Karena tuh pin bar karena kan ada singkatannya tuh Pinocchio bar. Pinocchio itu kan pembohong gitu ya Pak ya. Semakin dia berbohong, semakin panjang hidungnya. Iya, semakin panjang shadow-nya, itu dia kasih indikasi kalau harga itu cenderung bergerak menjauhi shadow itu. Jadi kalau gini, kalau kita bisa ambil positive buy di sini. Bisa Pak, saya juga kadang-kadang pakai Pak. SL-nya di mana? Secara nekat sih di sini Pak. Secara teorinya SL-nya di sini. Tapi secara prakteknya, saya akan letakkan SL saya di sini. Tapi dan kalau dia benar ngelewatin ini cut loss manual. Karena bisa terjadi ya kita capek-capek nunggu breakout, malah mental jadi shadow, jadi candle bullish. Sayang banget kalau Bapak kemudian bengong gitu ya. Bolehlah gitu ambil risiko ya. Kira-kira gitu Pak. Yang lain silakan Pak. Nanti kita 20 30 kan ada CPI gitu ya. Saya pindahkan time frame. Saya pakai time frame pendek ya Pak supaya terjadi klik gitu. Kalau saya pakai time frame H1 nanti lama kita ngekliknya kapan saya ngekliknya gitu ya. Terus kita pulang dari sini kita nggak dapat duit, sayang banget juga ya. Nggak ada ngapain gitu belajar doang gitu nggak dapat duit ya. Ini saya taruh di sini. Mau nanya lagi Pak? Boleh Pak. Ini kan apa namanya? Untuk konfirmasi dari breakout trading kan tadi sudah kita ketahui ya. Untuk bouncing trading bagaimana Pak itu konfirmasinya? Body juga Pak. Kayak gini Pak, kayak gini. Mana sebentar saya cari mana yang asik ya. Oh, ini sebentar saya cari yang asik dulu Pak. Kayaknya tadi malam saya ada dapat gitu. Tadi malam saya pakai itu kayaknya di Nasdaq Pak. Oh, kita bisa pakai ini. Saya buang ini. Kita zoom ya. Nah, di sini nih Pak. Saya tutup dulu. Saya cari contoh yang asik gitu Pak. Nah, ada dua pilihan di situ Pak. Tapi kita konsentrasinya di bentukan bodinya Pak. Jadi buy-nya tuh di kondisi di mana si bullish-nya balik. Jadi kalau Bapak lihat di sini, yang di candle yang ini kan shadow-nya nih. Keluar dia malah jadi mental, jadi terus bodinya benar-benar kelihatan bullish.
ada dua opsi nih, Bapak nunggu candle satu lagi jadi bentuk bullish sehingga Bapak masuk secara hammernya, dan itu juga hammer juga kasih tahu di sini ada support. Tapi Bapak juga bisa resikokan dengan ambil posisi di sini, letakkan SL-nya di sini. Letaknya ada di bodinya, Pak. Pastikan bodinya sesuai gitu. Jadi kalau Bapak mau buy, pastikan si buyer-nya nongol. Kalau Bapak mau sell, pastikan sellernya nongol. Sisanya hitung resikonya aja. Iya, kalau kita main nyemplung aja nggak ngitung resiko, repot juga kita. Untuk contoh yang tadi itu ada rejection sama body powernya ya Pak itu? Iya, betul Pak. Ini Pak. Iya, ini kan dia reject ya Pak. Reject level ini, bodinya jadi nih bullish nih. Kalau di sini sebenarnya agak serem-serem, ngeri-ngeri sedap sih, tapi ya ini kan jadi entry dengan risiko yang kecil ya Pak. Begitu masuk dia menggoda iman nih, plus pasti dia ke sini dulu, bukan ke sini dulu, tapi dia pasti ke bawah dulu. Nih breakout, SL-nya di sini. Nah, saya baru lihat. Tadi menit 4 harusnya ya. Wih. Bayarnya balik nih. Bayarnya balik nih, Pak. Ini kan saya punya support terdekat di sini, resisten terdekat di sini dan di sini. Jadi saya pakai yang ini aja deh, ini terlalu dekat kayaknya. Ada lagi di sini sebenarnya. Tapi kalau saya naikkan terus nggak masuk saya. Ya ini time frame pendek gitu ya. Kalau time frame pendek kan semuanya mudah berubah ya, jadi mesti siap-siap. Kalau ini goal, terus resiko terdekatnya mestinya di sini. Kalau saya masuk di sini, lumayan juga ya, 6 itu berarti $60 ya. Kalau pakai nomor 1. Jangan dulu deh, jangan dulu. Saya suka yang ini. Saya nggak lihat ini ya. Biasa lah kalau udah itu. Ini saya bentar. Nanggung lah ya, saya nunggu. Kalau ada yang lagi mau tanya silakan Pak. Oke, kita lihat lagi. Sabar dulu. Sebentar dulu ya, jangan buru-buru. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan Pak. Gold. Sebentar. Buset ya, keren ini ya. Gold tuh kalau lihat garis besarnya dia lagi tenang ya Pak ya. Setenang-tenangnya dia 30-40 poin gitu. Dia lagi tenang di sini kan. Dia lagi bergerak di antara ini. Sebelumnya malah ketenangan dia agak lebar di antara ini sampai di sini. Jadi dia naik, dia sampai di sini, kemudian dia turun, sampai di sini dia naik, sampai di sini berhenti, turun, sampai di sini berhenti lagi. Nah sekarang ya asumsinya dia mau ke sini, mau ke 1877. Jadi kalau nggak kayak gini ya, yang paling menarik sebenarnya kita ambil posisi buy. Plus secara historis sih dia mestinya minggu ini memang bergerak naik. Kenapa? Kan di hari Jumat nanti ada Imlek.
demand Cina itu selalu tinggi di Imlek kan itu hampir selalu, ya nggak bilang selalu, tapi hampir selalu bikin harga emas naik. Ya dari Imlek mestinya ibu-ibu pada ngebling begitu ya nggak? Apa tuh Pak? Yang di mana Pak? Di gold tadi Pak? Mana tadi sini ya Pak? Ini? Ngebay Pak? Ngebay Pak? Iya Pak. 1877 saya rasa itu Pak. Iya Pak. Ini dia cenderung lagi naik. Jadi target terdekatnya sepertinya 1877 sepertinya ya Pak, 1877. Tapi saya lagi netral nih saya. Kalau lagi tanya sekarang nih saya lagi netral. Jadi kenapa? Karena saya lagi nggak ada posisi, jadi netral. Kalau lagi ada posisi, kalau saya lagi ngesel saya bilang turun. Karena saya nggak ada posisi ini. Menurut saya dia potensinya sih dia akan cenderung ke sini. Menurut saya Pak. Ya? Iya, nanti Pak jam 25.09. Ini belum ada ide mau ngapa-ngapain. Ini saya benar-benar belum ada ide mau ngapa-ngapain. Oke. Kalau ngeliat jam 20.10, kalau saya pakai H1 merasa kalau pakai breakout kelamaan nunggunya ya, karena breakoutnya mesti di jam 25.09 lama rasanya ya. Jadi saya harus pakai time frame pendek. Gold di mana super resistennya? Di H1. Boleh aja Pak. Saya kalau ini sekarang lagi 20.11, saya rasa saya mau ngeliat yang 20.15-nya, tapi ini kayaknya masih naik nih Pak. 20.14 nih boleh kayaknya nih. Breakout kayaknya tuh 20.14. Engulfing pula. Ini 43, ini 37. 6 poin ya. Resikonya 6 poin. Menit 14. Nge-buy gold yuk. Resikonya 6 poin. $60. Ay, banyak ay. Wah, makin tinggi makin banyak nih. Di atas ini tentu resisten nih. Nah, yang paling kuat kayaknya yang di sini. Jadi 1843 kayaknya kalau lihat kayak gini kesannya bukan sebuah risk reward ratio yang bagus gitu ya. SL-nya 6 poin, TP-nya cuma 3 poin. Cuma kadang-kadang saya suka kombinasi yang begini. Dengan gennya yang dekat itu kan lebih mudah kena gitu. 2 menit ya Pak ya. Iya. Saya tampilkan ininya karena saya mau ngelihat si menitnya ya, menit 14 nanti saya rasa saya mau buy gold. Perasaan trading system nih. Satu menit lagi masih. Jangan kenceng-kenceng. Naik boleh naik tapi jangan kenceng-kenceng, nggak seru juga kalau dia naik kenceng-kenceng gini. Semuanya lagi kencang ya, dolar lagi lemah ya. Iya sih, dolarnya cenderung lemah lah. Kecuali Bitcoinnya masih bolak 5 menit sorry. Tinggal 15. Dia belum. Nah kayak gini nih. Kalau kita tadi terlanjur masuk ya pakai pending order, nah ini yang bisa terjadi. Jadi kesannya kayak false breakout gitu. Iya. Maka saya nunggu ini nanti menit. Makin deket. Menit 14. Ini paling enak ya. Ini sih belum apa-apa tapi seharusnya tadi ini di sini tadi euro tadi ini Pak kalau pakai yang istilahnya bounce gitu ya. Kalau saya pakai model pin bar aja ada Pinocchio-nya nih. Saya nggak lihat ini tadi ya. Saya ke gold lah. Biarpun agak serem.
Oke. SL. Ini dia SL-nya. Peluang udah tipis sebenarnya. Terus pokoknya belum. Ini saya mesti nunggu breakout nih. Ayo lapor gol. Kalau lagi floating hening ya, kita hening. Tapi kalau udah biru baru sibuk lagi. Itu membuat TP Enggak Pak, saya nggak mau pakai TP Pak. TP-nya tuh ABC aja lah Pak, asal biru plus aja Pak. Nanti tungguin. Ya. Ya ampun. Antara ditungguin sama ketiduran. Iya sih. Tapi potensinya aja besar nih Pak. Menurut saya Pak. Semoga Pak, amin Pak. Ayo. Soalnya dari ujung itu. Mantap Pak. Ayo. Lagi. Goyang-goyang dia Pak, biasa Pak. Kenapa dia ngerem ya? Karena kita masuk. Soalnya suka begitu pas lagi kenceng begitu kita masuk dia ngerem Pak. Cut. Itu nilai kedua. Iya. Pak Chandra plot selisihnya cuma 0,2. Ai, Bapak lebih awal ya. Euro Aussie. Saya nggak lihat Euro Aussie nih Pak, tapi saya boleh lihat lah. Euro Aussie. Euro Aussie sampai nggak muncul kok kita. Bentar Pak. Ini kok nggak muncul. Harusnya ada. Euro Aussie. Ini nggak bisa trade. Bentar. Mana? Ini variabel, ini nggak bisa trade. Euro AUD. Euro Aussie. Karena saya nggak ngeliat ini sampai historinya nggak jalan karena belum ada. Ada yang serunya sih, kayaknya ini bagian serunya sih kalau sekilas gitu ya, karena saya kan nggak ngeliatin chart ini. Ini kayak ada ya ada support di situ di area itu ya. Kita tarik pakai inilah. Ada supportnya di sini. Jadi kalau ambil posisi buy resikonya di sini. Takut dia breakout ya. Secara tren ini masih trend down. Secara tren kita nggak bisa bilangin trennya up kan, ini masih jalurnya pasti masih sangat mengikut. Wih, ngeri Pak. Ngeri Pak. Kalau boleh bilang buy-nya itu spekulatif gitu ya, buy-nya spekulatif. Jadi kalaupun Bapak ada posisi buy, jangan terlalu ditahan juga gitu. Kalau udah ada birunya udah bagus tuh. Ya kalau udah bisa positif, kalau Bapak mau tahan, gunakan stop loss-nya, mainkan stop loss-nya, digeser ke area plus. Tapi ini trennya masih turun. Sini trennya masih turun gitu. Nah ini kalau gini ya saya trennya begini deh, saya tunggu begini. Saya tinggal tunggu dia breakout atas bawahnya aja. Aduh singlenya. $18. Bagian nggak serunya kalau lihat candlestick ya, kalau dia bodinya panjang dia suka balik-balik ke tengah nih. Aduh, nggak seru. Aduh, itulah Pak biasa. Aduh. Saatnya ngopi dulu Pak. Pakai stop loss saya. Saatnya kita ngopi Pak.
Saya di GK ini mungkin tahun pertama, Pak. Dari 92. Itu nasib, Pak. Mantap, Pak. Belajar doang. Belum mematahkan hati. Pak. Di? Wow, mantap, Pak. Saya MLM tuh saya nyoba tuh MW gitu, Pak. Di Jakarta dulu tuh. Bagus MW itu sekarang. Cuma kan MW itu kalau MLM tuh kan bagaimana kita mengcopy dan kemudian meneruskan apa yang dilakukan di atas tuh kan harus jalan semua gitu. Saya nggak punya kemampuan itu, Pak. Kalau di trading copy trade gitu ya nggak mampu. Alhasil punya stok sabun besar semua. Dulu, Pak, tapi sekarang udah nggak lagi. Ini resikonya nih $60 nih. Nggak apa-apa. Nah. Menit 20 saya pindahkan ini ke time frame 5 menit soalnya saya mau lihat ada nanti kan inflasinya Amerika ya. Kita pindahkan ke 5 menit. Ada. Nyakit deh. Ini kalau udah kayak gini nih, tarikan super resistance udah nggak perlu lagi nih. Jadi kita buang aja. Karena udah ada posisi gitu, ngapain pula gitu, buat apa lagi kita lihat. Berarti Bapak ada posisinya di 830. Iya. Nggak, nanti saya mau ngambil lagi, Pak. Kita buang semuanya. Banyak kali dari saya. Oke. Nah. Risikonya 60, Pak, nggak enak banget nih. Saya buang semuanya biar harganya bisa bebas. 73, sorry. Biar harganya bisa lebih bebas. Iya, dia tadi pas saya masuk dia agak kenceng ya. Sekarang momen di pair apa ya, Pak, yang bagus? Semua pair bagus, Pak. Gold turun ada bearish engulfing. Di mana, Pak? Tadi pas saya masuk dia malah bullish gitu, Pak. Tapi memang kalau body yang panjang gini biasanya dia balik ke tengah gitu. Oke, thank you, Pak. Sip. Pantas dia naik lagi, ternyata kopinya datang. Naik dia. Langsung naik dia. Ayolah gold. Ya betul, Pak, setuju. Ayo gold. Kalau dapat lamongan, Pak, break high dia, Pak. Dapat kopi aja dia naik dikit. Dapat lamongan mah break high dia. Berharap jadi RBS itu, Pak. Bagaimana, Pak? Resisten become support. Iya, betul. Resisten become support. Ini saya hapus semua garisnya, Pak. Soalnya kalau udah ada posisi kan, menurut saya tuh kalau udah ada posisi, semua tarikan kita tuh udah jadi useless gitu loh. Kita sekarang fokusnya adalah ini nih. Mau diapain lagi gitu, ini nggak bisa kita apa-apain gitu kan. Ini mulai terasa nih kalau ada teman yang bisa, bahasa MQL itu, ini saatnya dipakai nih. Bikinin saya pas di ujung candle besarnya, oke. Time frame-nya, Pak. 23, oke, sebentar ya, Pak ya, saya karena lagi buy ya, Pak ya, jadi saya klik langsung tuh ada bullish engulfing. Oh, yang ini ya, Pak, sebelumnya ya, Pak ya. M15, oke, 15. Ini ya, Pak ya. Kan dibalas deh, Pak. Pas soalnya saya ada buy, Pak. Jadi kalau saya ngotot bawa ini bullish, bearish engulfing, bearish, Pak.
Ini bullish Pak, ya, karena ya itu karena saya ada posisi buy. Menit 24 ini pakai trik fundamental. Saya mulai trik fundamental, saya mulai sinyalnya apa? Aduh, sinyalnya mengarah ke sell nih. Terus di sini ini nggak ada sinyal. Ini sinyalnya sell ya. Ini juga kita buang aja dulu. Ini sinyalnya sell. Jadi menit 19 ini sinyalnya sell di Pound, kemudian di Nasdaq. Nasdaq juga sinyalnya sell. Dow Jones sinyalnya sell Dow Jones Nasdaq sih kayaknya menarik karena kan dia lagi apa ya? Tapi butuh kapital gitu ya. Karena dia lagi berada di harga tertinggi dia 30 tahun terakhir ya, belum ada lagi nih level harga ini nih belum pernah ada selama 30 tahun terakhir. Kanada apa? Enggak. Kanada malah lagi ini dia. Kanada buy sinyalnya. Jadi kalau pakai trik fundamental, oh nggak jadi, ini nggak ada sinyal. Sinyalnya buy. Ya ini juga sinyalnya buy, sip. Setuju. Ya, cuma sterling yang sinyalnya sell. Saya udah ada posisi, jadi saya nggak manfaatin rilis data pakai trik fundamental ya. Soalnya posisinya benar di gold dan dia mulai ayo gold, ayo nginceng. Ayolah. Oke. Ya, ayo. 4 menit lagi. Nah, ini belum. Ini sinyalnya baik, tapi kalau body kecil gini biasanya sih nggak manjur trik fundamental. Ini sinyalnya masih sell. Concerning juga termasuk susah ya kalau kita ambil posisi karena dia lagi apa ya, top of the world gitu kan, lagi di posisi tinggi gitu ya. Ya di atas sana sih sebenarnya masih ada 1,5 tapi untuk yang level sekarang ini tinggi gitu ya. Ngambil posisi ngeri-ngeri sedap ya. Spekulasi sell kayak menarik dengan SL di sini. Pokoknya siap-siap dengan stop loss aja deh. Saya mungkin nggak mau loss 73 ya. Saya lossnya kebanyakan kali saya turunkan dikit deh. Saya pakai yang di sini lah, yang dari sini. Saya tadi mau naikin ke sini, cuma sebentar lagi ada data ya. Tunggulah, ayolah, gold. Ini dia udah bilang ini bukan supportnya lagi. Supportnya ada di sini. Nah, kalau Bapak mau manfaatin bouncingnya atau pakai model pin bar, ini adanya di menit 29. Tapi kalau model kayak gini, meletakkan SL di sini untuk Nasdaq sebentar aja kena. Jadi kita mau nggak mau harus pakai shadow yang lebih rendah. Jadi kalau mau ngambil posisi di sini, dia jadi bullish ya menit 29, SL-nya di sini. Lumayan nih. Nasdaq sih. Wah, kalau dia jadi bearish nggak ada indikasi mau ambil. Hai. Kalau mau ada yang mau tanya silakan. Saya cenderung udah apa ya, lagi floating mestinya diem. Hening gitu. Dan satu
Kayaknya detik nih ukurannya bentar lagi si data Amerika rilis ya. Inflasi Amerika. Inflasi terakhir kan dia 1,%. Target inflasi Amerika itu 2%. Jadi kalau dia masih kisaran 1,4, berarti itu masih rendah. Inflasi rendah tuh masih cenderung akan bikin dolarnya melemah sih. Ayolah. Oh, belum. Pokoknya kayaknya agak berbalik ya. Pokoknya agak balik nih. Ya. Ayo go. Ini data rilisnya. Ayo. Gold itu sepanjang 2020 itu rata-rata pergerakan hariannya itu sekitar 29,55 poin. Wih, ayo kenceng. Ya, lanjut. Nah, akhirnya bisa lihat warna biru tuh. Nah, ayo lanjut. Nah, ayo lanjut. Ayo lah, Gold. Nah, iya. Aduh, mantap. Ayo lanjut, Gold. Bentar dulu, Pak. Sabar, Pak. Sabar dulu, Pak. Saya Ayo naik, lanjut, ayo. Iya sih. Tunggu dulu, belum aman, Pak. Saya mau geser stop loss saya, Pak. Ayo lanjut, Go. Oh ya, geser stop. Ayo, come on. Ada yang ikutan dengan saya tadi. Pak Chandra tadi nih. Ayo, Pak. Selisih kita dikit tadi ya 0,2. Wah, Bapak lebih banyak 0,2 dari saya. Ayo, come on. Ayo cepet. Wah, cepet TP. Sip, ayo lanjut. Aduh, malam ini enak deh. Ya, kita geser dikit, Pak. Aman kan kita? Aman, Pak. Tidur kita, Pak. Aduh. Masih dapat. Nah, aduh, enak, Pak. Ayo lanjut. Ya, sip. Lagi Pak. Ya, Pak. Kita geser pelan-pelan terus, Pak. Kita geser lagi, Pak. Asik, Pak. Kita geser, Pak. Ayo terus. Boleh. Ayo, ini geser dikit dulu. Ya. Tapi profit ini angka berapa? Angka berapa? $20, Pak. $20. 20, Pak. Resiko terburuknya 200.000 di tangan. Ayo. Lanjut, Pak. Kan bentar lagi ini ya. Pengen. Iya, Pak. Pak, saya tadi nge-buy itu, saya picu nge-buy-nya selain dia tadi breakout-nya tadi ya. Plus bearish bullishnya panjang banget. Yang kedua tiba-tiba saya ngeliat pohon yang di belakang itu ada ampau-ampaunya. Sepanjang mendekati Imlek. Kalau Bapak baca histori candle-nya 10 tahun terakhir nggak pernah turun ya, Pak. Mas tuh pasti orang cari dulu. Orang cari, Pak. Terus, Pak. Lagi, Pak. Sedap, Pak. Kita cari shadow-nya dulu, Pak. Ini saya belum ada shadow lagi nih, jadi saya pindah dulu. Iya dong, Pak. Harus, Pak. Mantap. Mantap jiwa. Ayo lanjut. Ada yang ngikut nggak ya nih? Ini pasar mau ngasih kita ampau ya nggak? Benar nggak? Ya. Bentar saya oh, di sini Pak nanti. Iya ini udah geser maksimumnya Pak.
Ether maksimumnya. Jadi ya saya sih udah siap-siap untuk saya keluar nih Pak. Saya lumayan lah ya Pak ya. Tunggu ada 70 tadi. Nah 60-an 600.000 lumayan lah. Ya, kita stop lah ya. Ya. Lumayan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Ada yang mau? Oh ya, ini saya share di chat ini materi kita. Mana ya? Buat teman-teman yang mau materinya ini saya share di chat. Oke. Palu. Saya waktu itu ke Palu. Palu nggak salah ya saya. Palu atau apa ya? Salam balik Pak. Saya pernah sekali tuh bikin workshop di sana itu. Di mana? Nah, ini materi yang tadi. Nah, ini kalau dia turun deh nggak apa-apa deh. Oh iya dulu Pak. Jadi tadi kan resiko saya kan sekitar $60, dapatnya kan $60. Wah dia naik lagi, udah biarin deh kalau dia naik. Ini kita nggak, saya tinggalkan aja, kita lihat yang lain. Yang penting dapat udah. Ya mantap. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Segini aja apa? Udah dikasih ampau Bapak ikutan. Mantap Pak. Itu saya nggak ragu. Aduh. Saya ingat banget tuh workshop di Palu itu waktu itu ya. Saya lupa gitu kalau Pontianak dengan Palu itu kita selisih jam ya. Jadi waktu itu kita bikin workshopnya itu persis di saat non-farm payroll. Yang rilisnya jam 19.30. Jam tangan saya masih pakai 19.30. Waktu 1 jam. Waktu Pontianak Pak. Jadi pas lihat di 19.30, kenapa nggak jalan ya, capek banget. Ternyata belum. Saya ingat banget itu aduh paling konyol. Udah seru-seru kita apa, saya dengan semangatnya bilang wah kita sebentar lagi mau trading di payroll. Ya mesti saya rubah Pak. Jam saya aja Pak. Jam itu sih nggak terlalu itu. Ya cuma sisi itu aja sih, nggak terbiasa aja. Cuma lucu aja kemarin waktu itu jadi kayak ada seorang pengajar yang begitu lihat itu kok bengong dia. Kok harganya nggak jalan ya? Wah ini keren Pak, kita ketemu lagi nih Pak. Tahun berapa itu ya? 2018-an kali ya? 2016-an kali ya? Boleh Pak, setelah COVID ya Pak pastinya Pak. Sekarang kita nggak perlu repot gitu Pak. Kita jarak jauh bisa Pak. Kita pakai Zoom aja Pak. Kita pakai Zoom ya kayak seperti sekarang ini. Kalau dulu kan kita bisa sih, tapi belum itu ya. Boleh Pak, nanti semoga aja ya. Harapan kita kan COVID ini segera berakhir gitu ya. Capek juga di rumah mulu nih. Kalau trader antara capek dengan biasa kali ya. Oke. Oke, kalau ada yang mau dikomentar lagi silakan Pak. Ini kita tarik napas dulu sebentar. Tadi materinya udah saya share di yang chat. Kalau mau di-download ya silakan di-download. Dia naik lagi. Sepertinya 100 sih bisa nih. Tapi udahlah cukup lah ya. Kita di sini. Dan saya belum tahu dia harganya berapa. Coba kita lihat di sini. Mas launch Bitcoin rally. Bitcoin parah ya, di 44.000 kemarin ya. Belum ada nih.
Cek dulu ya, cek datanya dulu ya. Oh, ini nggak detail, ini nggak detail. Ini pakai ini. Atau di sini forex buy. Karena saya butuh invasi yang yearly-nya dia. Kalau kita yang di forex factory itu monthly. Oh belum, refresh dulu. Yang penting dapat profit, alhamdulillah malam ini. Nanti Pak, itu nanti kita Pak. Sabar Pak. Ini saya kalau ini kan sekarang 23.9, ini kita bisa pakai 15. Jadi kita bisa masuk menit 44 ya. Ini menit 44 nih kalau dia masih bertahan breakout nih. Ini lah ya. Tapi ini candle panjang juga nih. Pound sterling trennya masih up ya. Kita pakai ini. Kalau kelemahan dari breakout, ini kalau kelemahan breakout, karena breakoutnya biasanya konotasinya tuh dengan adalah satu metode yang follow trend. Kelemahannya satu, saat dia breakout begini, maka posisi kita akan rasanya tuh pas masuk itu buy-nya akan terasa tinggi banget, dan kesannya kayak apa ya? Kayak bodoh-bodoh banget gitu. Dia lagi naik, harga lagi tinggi, Anda ambil posisi buy gitu. Terus Anda ngaku udah trading berapa tahun gitu ya. Kok ngambil posisi buy di situ? Nah, itu kelemahan dari breakout. Jadi trend following tuh kadang bagian seremnya adalah itu ya. Kita akan merasa gitu, posisi kita akan kesannya ketinggian. Misalkan seperti yang kondisi di sini aja, kalau saya tutup nih ya. Saya tutup lagi di sini. Nah, kalau udah profit mah ngomongnya enak. Coba tadi kena stop loss. Coba tadi kena stop loss itu ceritanya pasti beda gitu. Oke, kita bikin. Nah, misalkan kondisi yang ini ya, saat kemarin waktu itu dia masih di sini. Dia kan kita bisa dapati kalau dia kan breakout gini. Dia breakout dari ini kan. Anda kalau kita ambil posisi buy, itu pasti kita saat ini gila tinggi banget gitu, gimana ngeri-ngeri sedap, dan bahkan cenderung kemudian ya udah cari sell aja deh gitu. Jadi kelemahan dari metode breakout adalah ya masalah kembali lagi sering mengganggu psikologi sih, bikin nggak pede juga. Saya nggak sempat Pak beli Lamongan Pak. Berarti cara hubungi Pak Indra, ada workshop online-nya, WA saya aja Pak. Bapak tinggal WA aja di ini WA saya 0859 2794 68 08. Nomor HP sini sampai lupa. Bapak tinggal WA aja Pak. Tapi kalau di WA nanti mention dulu siapa gitu ya Pak. Saya kan Pak juga. Bapak tinggal WA aja, nanti bisa kita kabari. Saya sih tiap malam, saya sebenarnya juga tiap malam ya trading bareng kita Pak. Kita ke kalau udah kayak gini, aduh. Biasa ya. Trader itu kita kalau udah ngeliat kalau udah keluar kemudian dia lanjut kayaknya aduh. Tapi tadi pas masih floating, iya. Udah santai dulu lah, tenang aja. Menit 44. Ini juga trennya lagi up nih. Semuanya kayaknya lagi mengarah ke, kalau ini yang ini saya buang dulu garisnya. Saya buang dulu garisnya. Menurut saya juga dia lagi trend up-nya continue. Kenapa? Karena ya kita kan dapatnya kan seperti ini nih. Ini dia naikkan dari sini ya. Kemudian dia koreksi. Nah, ini kan kemudian dia mantul ke sini. Nah, ini sih cenderungnya dia naiknya kencang. Kenapa?
Ini ada inisial nama saya soalnya Nitra, huruf N-nya. Dan kemudian kalau saya ukur, kita ukur, ini teori sih, teori di sini. Dia itu ada dua level golden Fibur ratio, yaitu di 50% dan 61,8%. Kenapa 50% dan 61,8%? Penting, ini kaitannya dengan teori si wave ya. Teori wave itu wave 2 itu biasanya berhentinya itu di dua level ini. Bentar Pak, 15 nih. Saya beda ya. Dia kayaknya breakout dari sini kan. Kecil lagi. Terus ini kenapa? Letakkan di sini aja lah ya. Kembali ke Dewi tadi ini. Nah, jadi ini biasanya, jadi ini wave 2-nya, maka di sini kemungkinan besar wave 1. Wave 1, 2, kemudian wave 3 biasanya itu, biasanya ya, nggak selalu, tapi biasanya adalah panjangnya 2 kali panjang dari wave 1. Dulu tuh Pak, dulu Pak. Nah, ini saya protes nih Pak. Saya cuma $60, Bapak 90. Ini nggak adil Pak. Ini nggak adil nih. Masa yang ngasih sinyal 60, yang pakai sinyalnya 90, ini nggak adil nih. Ini nggak adil. Ini nggak adil nih. Nah, birunya mulai kelihatan. Nah itu Pak, itu nggak adil nih Pak. Saya ntar minta ini deh, saya minta apa? Minta royaltinya deh. Kalau udah profit kita ketawa-tawa deh. Oke. Nah ini kalau gini maka teori ya Pak, teori dia naik mungkin sepanjang ini. Sepanjang ini. Dia masih punya ruang untuk gerak naik sepanjang ini dan maksimum itu mungkin 2 kalinya. Jadi ini mungkin dia naiknya jauh lebih tinggi ya. Kenapa begitu? Karena saya lagi buy Pak. Karena saya lagi buy, nggak usah berbantah itu karena saya lagi buy. Itu aja sih. Ayo. Buka lagi nih Pak. Iya Pak, di euro Pak. Siap. Ayo. Ayolah euro, catnya beda lagi. Catnya malah pon. Ayo euro. Jadi tadi saya masuk ini karena saya pakai breakout dari sini deh. Nah, dia breakout dari ini tadi saya masuk. TP-nya terdekatnya ini sebenarnya yang saya kejar. Kalau enggak ya sampai di sini aja udah lumayan lah keluar. Loss-nya ya tetap aja kita harus siap-siap dengan loss-nya. Boleh nggak pakai SL? Ya boleh aja Pak. Apa sih nggak boleh gitu ya? Boleh aja. Cuma kalau Bapak lagi nggak pakai SL, maka artinya Bapak risikonya ada di sini. Gitu. Siap nggak kalau nggak pakai SL? Siap nggak apa balance-nya jadi risiko itu aja sih. Soalnya kan kadang-kadang kan ada yang model saya nggak pakai SL, tapi nanti saya ada rencana kalau dia misalkan minus 10-20 saya keluar. Itu biasanya sih pas kelihatan 10-20 malah nggak jadi keluar, malah tinggal tidur gitu atau dia tompar nggak gitu. Jadi kalau nggak pakai SL ya udah, ya pertahanan kita ada di balance. Ayo.
Mantap Pak, trik lamongannya. Kita malam ini sampai jam 9 aja ya. Ya Pak, selamat malam. Iya kan ntar ketiduran repot kita ntar mula-mula. Kena Satpol PP ntar. Datang nggak? Hah? Enggak lah Pak. Enggak tahu lah. Oke, kalau ada yang mau tanyakan lagi silakan Pak. Ada yang mau di komentar silakan. Terus, oh banget Pak. Tidurnya makan. Lamongan bikin tidurnya. Lamongan apa Gold ya enggak? Ini kalau apa dia sekitar ini kalau keluar aja. Terus kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung juga saya di chat. Kalau di luar waktu ini Bapak bisa ke WA saya boleh silakan. Kebetulan malam ini jadi saya banyak jadi reunian dengan banyak temen nih. Ketemu juga kita akhirnya gitu kan. Saya belum mau nge-sell Go. Saya masih cenderung pengen nge-buy Go sih, Pak. Tapi apa ya? Jangan terlalu kasihkan gitu ngikut alurnya harga ya. Kadang-kadang ujung-ujungnya ya kita jadi trade yang tak terhentikan. Itu kan jadinya ya trading terus kapan profitnya gitu. Pagi ini dia juga masih dalam fase kayak gini. Ini kan dia lagi kenceng begini. Terdekat sih rasanya sih rasanya ini pakai perasaan trading system ya. Rasanya sih ini kelihatan 1874 ya. Plus ya ini picunya kan Jumat nanti kan kita ada hari besar Cina gitu ya, Imlek kan. Itu kan bukan cuma kita di sini kan. Seluruh dunia itu. Jadi ada satu lagi yang juga suka memicu kenaikan emas itu yang pas India itu di Pawali apa itu. Nah, itu juga suka bikin harga emas naik. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Bapak kalau udah profit turun deh. Kalau udah profit turun deh. Kalau tadi masih floating masih bertahan. Canda Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lihat. Terus juga yang masih seru kayaknya si oil nih. Oil ini karena faktor cuaca, Pak.
tinggi banget. Kan produsen terbesar dia kan Amerika, Rusia, Kanada lagi masih bersaing. Ini produksi cenderung terhambat. Itu jadi faktornya. Nah, jadi kalau mau cari sel dia, saya rasa mesti di atas bulan Maret. Baru kita berburu sel. Oke, Pak. Besok apa ya, kita lihat besok ya. Siapin buat besok enaknya trading begini ya. Kalau ini kita cuma bisa dari sisi fundamentalnya dulu, kita lihat data untuk besok ya. Besok ada si Bailey speak. Powell jam 2 nanti speak. Tunggu dulu speaknya di mana. Jangan sampai saya sih cenderung nggak nungguin. Kayak begini biasanya nggak respon. Cuma klub ekonomi gitu, jadi dia nggak akan banyak bicara gitu, nggak akan bicara lebih detail tentang kebijakan ke depan gitu, nggak akan. Nah, Cina mulai libur kan? Besok nggak ada yang seru ternyata nih, cuma ada ini aja jobless claim. Nggak ada yang seru. Jumat, wah, tapi lagi Imlek ya. Ini cenderung bikin Pound agak galau nih. Jadi ini adalah preview dari GDP UK untuk kuartal keempat. Itu diprediksi pertumbuhan ekonominya naiknya 0,5%, lebih rendah. Jadi kembali ya rendah ini, pertumbuhan ekonomi yang rendah ya cenderung akan bikin investor kabur gitu. Itu tanda kuning itu ada sinyalnya? Bukan, ini menurut si Forex Factory ya, kalau yang kuning ini dia low impact, jadi pasar tuh biasanya nggak respon. Kalau dia merah, pasar responnya luar biasa. Itu ada 3 warna ya? Betul, dan ada satu lagi tuh medium impact gitu Pak. Dia yang oranye itu ya ada lagi tuh respon tapi kecil, terbatas. Kalau ini cenderung, yang ini cenderung nggak direspon. Nggak ada respon. Ya, nggak ada respon. Nggak ada respon di pasarannya apa? Jadi biasanya sih candlenya cenderung biasa aja, diam aja dia Pak, enggak. Tapi kalau yang kayak tadi kan ini kan dipicu oleh data tadi nih. Gerakan naik dia tadi, si gold tadi naik, ini kan cenderung dipicu oleh data nih. Data inflasinya Amerika tadi barusan. Saya belum dapat detailnya berapa ya. Tapi 1,4% ya, dia masih di bawah dari ya 1,4%, jadi masih di bawah dari target inflasinya. 1,5 itu apa? Sebelumnya Pak, analis tuh bilang kemungkinan besar dia tuh inflasinya di 1,5%, tapi ternyata rilisnya cuma 1,4%. Jadi inflasi dia tuh sebenarnya masih rendah. Inflasi Amerika itu kan targetnya The Fed itu 2%. 2% itu untuk The Fed ambil putusan naikin suku bunga atau enggak. Nah, ini dia masih di 1,4%. Jadi inflasi rendah sehingga masih dibutuhkan suku bunga yang rendah. Kalau suku bunganya rendah, normalnya mata uangnya cenderung akan melemah. Jadi dolar masih cenderung lemah. Dolar lemah, ya semua yang anti dolar ya terbang semua. Nah, kalau misalnya suku bunganya naik gimana? Kalau suku bunga naik, dolar akan kuat. Gold tadi turun. Jadi kalau tadi inflasi dia di atas 2%, itu gold turun. Ya. Oke deh. Oke, ada yang lagi yang mau dikomentari silakan. Kalau nggak sempat bertanya di malam ini, kalau mau nanya langsung ke saya juga boleh. Tadi nomor WA saya udah secara sengaja, nggak sengaja, udah saya letakkan di chat tadi ya, kelewatan tuh. Udah saya letakkan di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan, boleh lewat tapi WA doang gitu ya, nggak WA aja itu nomornya WA doang. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, $4 saya masih minus, euronya saya biarkan di sini, TP-nya mungkin bisa letakkan di sini biar dekat ya, biar cepat keluar, biar enak tidur gitu kan. Kalau beli Lamongan lagi jam segini, nggak seru ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa bisa kita akhir sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lancar, udah. Lancar.